Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang di tanggal 25 Oktober teman-teman 2025 di jam 8 pagi ya. Di perjalanan kali ini saya mau mengajak kalian motoran ke Paranggombong teman-teman. Jadi wisata Paranggombong ya. Jadi untuk wisata Paranggombong sendiri itu masih masuk wilayah Purwakarta Karawang. Kalau nggak salah itu perbatasan ya. Dan itu wisata Jatiluhur ya teman-teman. Tapi posisinya di wisata Paranggombong kita. Untuk startnya sendiri saya ini di daerah Babek TNI ya. Atau TNI Rorotan teman-teman. Kita menuju arah Jalan Raya Pantura. Untuk motor yang saya gunakan, saya pakai Supra X125. Jadi kita langsung aja nih gas nih perjalanan. Untuk start sendiri saya bensin full tank ya teman-teman. Jadi nggak perlu ngisi bensin lagi. Nah untuk di daerah Rorotan ini terkenal dengan berbagai tambak ya, tambak ikan. Karena di daerah sini banyak pertambakan teman-teman. Dan pemancingan banyak juga ya. Jakarta yang masih punya sawah teman-teman, itu di daerah Jakarta Utara ya. Tepatnya berada di Rorotan teman-teman. Saat ini saya sedang berada di daerah Sungai Kendal ya. Sebelah kiri kita ini sungainya. Nah, di Sungai Kendal ini terkenal dengan sawahnya juga ya. Di sini sawahnya masih banyak banget teman-teman. Dan di sini sih udah nanam ya. Mungkin 2 bulan yang ke depan musim panennya nih. Nah, di sebelah kiri kita ini sawah ya. Kalau di sini teman-teman, kalau pagi hari ya jam 7, jam 6 gitu. Di sini suka masih ada kabut teman-teman. Karena ya udaranya di sini cukup adem gitu. Dan juga di BKT-nya juga suka kelihatan gunung apa namanya, gunung gede sama gunung Salak itu suka kelihatan teman-teman. Karena saya dulu pagi-pagi jam 6 itu suka ke BKT. Nah, sering ngeliat tuh. Jadi pemandangannya cakep gitu. Apalagi waktu itu kan nggak kayak sekarang ya. Ke Puncak Bogor itu hampir sering lah kalau dibilang. Nah, untuk jalur Sungai Kendal ini jalan memotong dari Rorotan menuju BKT ya. Kalau kalian mau ke Bekasi teman-teman. Jadi oke banget lah pokoknya. Dan di sini jalanannya full aspal, jadi enak banget. Tapi hati-hati ya, kalau di jalur sini tuh banyak anak sekolah teman-teman. Jadi sebisa mungkin atur kecepatannya aja lah. Dan di jalur ini termasuk jalur rame ya. Kita sambung lagi kalau udah masuk ke Jalan Raya Pantura teman-teman, biar kita enak lah. Karena nanti di Harapan Indah itu jalanannya pasti rame, banyak yang olahraga. Oke, kita sambung lagi. Akhirnya teman-teman, kita masuk ke Jalan Raya Pantura. Nah, ini namanya daerah Bulak Kapal. Nanti di depan itu ada underpass ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini stasiun Bekasi. Dan stasiun itu rame ya. Nah, di sini Bulak Kapal teman-teman. Biasanya banyak bis nih di sini. Karena kalau kalian ngambil ke kiri lewat atas, terus masuk ke kanan itu ke jalur tol teman-teman. Jadi banyak bis ya di daerah sini. Kita lewat underpass karena nggak perlu kena lampu merah. Dan banyak ya orang-orang mau pada ke Jakarta nih kayaknya nih buat kerja. Karena masih pagi ya. Dan kemungkinan besar ya teman-teman,
Di wisata Paranggombong kayaknya rame karena di hari Sabtu ya. Biasanya saya kalau ke tempat wisata itu jarang banget di hari libur, kayak misal Sabtu Minggu lah. Karena sudah pasti padat teman-teman, maksudnya rame gitu. Kalau saya kan biasanya di hari kerja ya nyarinya kalau ke tempat wisata, karena satu sepi teman-teman. Tapi kayaknya kemungkinan besar sih rame, tapi nggak masalah kalau saya. Kita keluar dari Bekasi kota, kita masuk ke Bekasi, apa ini namanya? Saya kurang tahu ya. Nah, di sini kita belok ke kanan. Nah, kenapa sih saya di arah menuju Paranggombong ini setengah Pantura, setengah lagi Kalimalang? Kenapa nggak full Kalimalang? Jadi kalau kita dari Jakarta atau dari Bekasi kota langsung masuk ke jalur Kalimalang, jalanannya kecil teman-teman atau sempit gitu. Dan jalanan situ itu gimana ya? Rame banget jalanannya. Jadi kalau buat nyalip-nyalip susah teman-teman. Tapi kalau kalian dari Cibitung, setelah lampu merah kan ini kita di kolong tol ya, jalanannya itu langsung gede teman-teman. Jadi kita nggak perlu nyalip-nyalip effort gitu. Soalnya kalau terlalu nyalip terus ngabut di jalan cukup capek teman-teman. Tapi kalau kayak gini nih, jalanannya lega, di kanan misal di kanan ada mobil gede, kita tinggal nyalip ke kiri gitu. Jadi kita nggak terlalu capek buat nyalipnya. Nah, di sini kita tinggal ambil ke kiri. Dan di sini juga ada agen bus Sinarjaya, teman-teman. Nah, agen bus Sinarjaya nih ya. Ini PO ke berapa gitu. Jadi Sinarjaya itu wajib ke sini, teman-teman. Kalau nggak salah diwajibkan ya untuk masuk ke PO ini. Nah, ini kayak gini nih. Jadi 4 lajur. Kalau kalian yang mau ke MM 2100 ngambil lajur sebelah kanan, kalau mau lurus ya tinggal sini. Gitu. Dan jalanannya lega gitu kalau udah daerah Cibitung untuk Kalimalangnya. Bisa juga kita ke full Pantura nanti di apa Lemah Abang itu masuk ke jalur stasiun buat masuk ke Kalimalangnya. Tapi karena kalau di daerah sana itu muter baliknya jauh teman-teman, jadi mendingan langsung motong lewat sini aja. Dan untuk di Pantura sini jalanannya full lurus ya, nggak belok-belok. Jadi kita tinggal ngikutin jalan. Dan jalanan sini juga bagus ya, enak gitu kalau buat motoran. Di depan sini ada perempatan teman-teman. Kalau kalian belok ke kiri itu bisa menuju arah Pantura ataupun Stadion Wibawa Mukti. Kita belok ke kanan ya. Ini kita belok ke kanan menuju kawasan industri ya. Nah, untuk patokannya itu jembatan Oren ini nih teman-teman. Saya kurang tahu namanya daerah ini apa. Ini selamat datang Kabupaten Bekasi, Wibawa Mukti ya. Oh, ini namanya Tegal Danas teman-teman. Tegal Danas Cikarang. Nah, Tegal Danas. Nah, dari sini kita akan melewati tol Cikampek. Di atasnya itu ada kereta cepat ya. Sama jalanan apa tol atas. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja ngikutin jalan sampai ketemu pertigaan. Di depan itu kelihatan gunung loh. Jelas banget ya. Wah, ini kayaknya full pemandangan nih teman-teman di daerah Cikarang ini sampai ke menuju Karawang. Nah, di depan sini ada pertigaan.
Kalau kalian belok ke kiri itu menuju kawasan industri ya, dan menuju Bukit Hyundai yang nanti kita akan lewatin. Kalau belok kanan itu ke Mekarta teman-teman. Karena kita nggak ke Mekarta, kita belok ke kiri. Nah, kalau belok kanan Mekarta ya. Itu cewek mobil mau belok kanan dia lurus. Padahal tadi di lampu merah itu jalur yang rame itu di jalur 2 dan 3. Jalur satunya itu sepi teman-teman. Dari sini kita lurus saja, tinggal ngikutin jalan ya. Dan di sini jalanannya udah mulai sepi teman-teman. Karena orang yang kesini jarang ya jalurnya. Karena ini jalur kawasan industri gitu. Dan tembus-tembus itu ke Karawang teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini Bukit Hyundai nih teman-teman. Apa pabrik Hyundai. Nah, di depan ini pabrik Hyundai. Jadi segala jenis mobil Hyundai ada ya. Nah, kalau dilihat ini kayaknya Palisade ya. Apa kereta? Oh, kayaknya kereta teman-teman. Nah, di sini jalanannya lega banget ya. Saya kurang tahu jalan yang bener itu yang mana, kiri atau kanan. Karena ini jalanannya tadi sebelumnya ditutup, tapi udah dibuka. Nanti kita naik ke atas ini nih teman-teman jalanannya. Dan sebelumnya ini viral banget ya, jadi tempat wisata teman-teman. Nah, dari motor aja kan ada yang lewat jalur sebelah kiri kita. Tapi sebenarnya kalau ke kiri bisa tuh langsung ya. Jadi kita nggak usah muter balik teman-teman. Kita di sini belok ke kanan ya. Kalau kalian belok ke kiri itu menuju jalur Kalimalang ya. Terus tembus Karawang. Jalur Loji sih sama. Kita belok ke kanan menuju arah Loji teman-teman. Jadi kita motong dari sini. Nah, ini rombongan TNI lagi ya, rombongan anak pramuka teman-teman. Di sini nama desanya Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi ya. Jadi daerah sini itu masih Kabupaten Bekasi, berarti Cikarang ya. Di daerah sini itu datarannya udah tinggi teman-teman. Dan jalanannya udah bagus, sampai ke daerah Loji itu jalanannya bagus. Tapi gitu, dia bergelombang ya jalanannya. Ya, paling ada beberapa titik yang jalanannya pecah teman-teman. Nah, dari sini kita belok ke kiri ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya ya, Karawang Bekasi. Kita belok ke kiri sini. Untuk di jalur sini teman-teman, di desa apa namanya, saya kurang lupa ya nama desanya. Di daerah sini itu jalanannya sepi ya. Jadi kalau udah sore atau menjelang malam, hati-hati lewat jalur sini karena sepi jalanannya teman-teman. Karena saya malam hari belum pernah lewat jalur sini ya. Biasanya siang atau nggak pagi teman-teman. Ini aja hitungannya masih pagi ya, lewat jalur sini. Dan di jalur sini jalanannya bagus tapi bergelombang teman-teman. Kita nyalip truk pasir karena dia bawa muatan ya, dan posisi nanjak jadi dia pelan. Jadi kita salip aja. Ah, ini dia. Pemandangannya mantep ya. Wih, kayak turun dari roller coaster. Kayak apa namanya, mata itu tiba-tiba nyebar ke mana-mana gitu pandangannya. Di sebelah kiri kita nih ada masjid ya, Muhammad Anden masjidnya. Oh, di daerah sini lagi panen ya, panen sawah teman-teman. Pemandangannya cakep. Nah, ini kita lewatin jembatan. Dari jembatan ini kita ambil ke kanan. Nah, ini kita masuk ke jalur Loji teman-teman. Jadi memotong jalan
dari Bekasi efisien waktu ya. Dan nyampe sini jalanannya banyak yang rusak nih. Nah, di daerah sini itu banyak apa namanya batu kapur ya. Nah di sebelah kanan kita ini batu kapur teman-teman, yang habis dibakar tuh. Jadi terkenal ya di ini daerah Loji teman-teman tuh. Wih. Nah di sini ada pelang. Kalau ke Tegalwaru, Kampung Turis, Puncak Sempur lurus. Kalau Bagrek atau Cariu belok ke kanan. Jadi Cariu Bogor ya. Nah di sini ada persimpangan teman-teman. Kalau kalian mau ke Bogor belok ke kanan sini. Kita lurus ya. Karena kita mau ke Paranggombong teman-teman. Wih pemandangannya cakep tuh. Ada gunung kembar ya. Di depan ada pertigaan. Kita belok ke kiri karena kita mau ke Paranggombong teman-teman. Kalau belok kanan itu menuju arah Curug. Nah, di sini kita belok ke kiri. Wih, di sebelah kanan kita tuh pemandangannya cakep. Teman-teman, pemandangannya. Itu bukit ya langsung. Dari sini kita full turun. Oh, di depan pemandangannya. Set. Saya mau foto dulu deh di sini. Wih. Mantap teman-teman pemandangannya. Gokil. Saya mau foto dulu ya di sini buat thumbnail teman-teman. Jadi kalau kita jalan sendiri atau berdua boncengan gitu, kita bisa mampir-mampir buat bikin thumbnail ya. Cakep banget ini. Dan di sini posisi turun ya, ngeri juga nih di sini. Cakep banget. Ini kedua kalinya saya lewat jalur sini, tapi nggak bosen ya, karena pemandangannya mantep. Jadi kita ini di jalur tengah namanya, kalau nggak salah jalur tengah ya, jalur tengah penghubung antara Purwakarta dan Karawang. Di sebelah kanan, wih bukitnya. Jadi desa ini tuh dihimpit sama pegunungan teman-teman. Jadi pemandangannya itu cakep. Kayaknya kalau di sini pagi hari ya, di jam 6 gitu. Masih banyak kabut nih kayaknya. Karena ini aja udah siang adem banget teman-teman tuh. Pemandangannya buset. Jadi kalian nih kalau penasaran nama wisatanya bisa lewat jalur sini teman-teman. Atau yang belum pernah lewat jalur sini, nah di sebelah kanan kita ini ada danau atau situ. Saya kurang tahu nih namanya apa. Buat foto cakep nih situnya. Dan ada banyak saung ya. Jadi kalau kalian mau mampir bisa mampir dulu. Buat nyantai ya kan, karena kan perjalanan dari Jakarta cukup jauh ya.
Nah, di sini kita selamat jalan Karawang nih, teman-teman. Nah, ini kita masuk Kabupaten Purwakarta. Nah, ini kita udah di Purwakarta nih, teman-teman. Wis. Wih, di depan pemandangannya. Uh. Gila gunungnya ya. Set. Ini kalau kita udah di Purwakarta mantep ya. Nah, ini kita jalurnya nih, ke atas. Di depan ini ada pecah jalan, teman-teman, pertigaan. Kalau ke kanan saya kurang tahu itu kemana. Kita belok ke kiri arah ke Paranggombong. Nah, di sini kita belok ke kiri. Nah, ini kita masuk ke hutan ya. Dan di sebelah kanan ini gunung yang tadi kita lihat. Jadi kita posisinya persis di bawah lerengnya langsung nih, teman-teman. Nah, di sini kalau udah malam kayaknya gelap banget nih jalur. Dan di sini udaranya sejuk. Wow, wangi apa namanya? Wangi udaranya seger banget. Mantep banget wanginya. Wangi apa namanya? Wangi pohon, wangi udara gitu. Seger banget cuy. Nah, teman-teman, di depan kita masuk ke wisata Paranggombong ya. Nah, buset. Nah, ini dia teman-teman, Paranggombong ya. Kita belok ke kanan. Nah, untuk jalanan yang bagus itu yang di sebelah sana ya teman-teman. Yang jalur bawah. Sebelumnya kan itu jalurnya rusak ya, tapi udah di aspal teman-teman, jadi bagus. Dari sini saya nggak ke bawah, saya paling ke atas. Tapi ke bawah dulu kali ya. Ke bawah dulu deh. Boleh kita ke bawah dulu. Dan di daerah sini banyak yang mancing ya teman-teman. Di jalur sini mah full bebatuan. Uh, Mantep teman-teman. Ini kita pelan-pelan ya karena jalanannya bebatuan. Dan ini licit nih karena kayaknya habis hujan. Harus nyari jalan teman-teman. Waduh. Pemandangannya ya mantap. Wah, tapi kayaknya saya nggak ke rumput hijaunya ya. Karena di rumput hijaunya itu becek. Karena musim hujan ya. Paling saya di sini aja teman-teman. Wih, mantep. Paranggombong ini karena cuacanya apa namanya cuacanya nggak panas, jadi di sini cakep banget nih pemandangannya. Buset, saya di sini aja paling terus standar. Teman-teman, pemandangannya ya cakep banget.
Nah, ini Paranggombong. Tapi kalau untuk wisata dan area camping, setahu saya di sebelah sana, di seberang sana. Kalau di sini itu buat yang mancing, buat foto-foto gitu. Cakep ya. Nah, di sini perbukitannya teman-teman. Mantep ya. Nah, teman-teman, ini saya ngerekam menggunakan kamera HP ya. Jadi ini pemandangan untuk Paranggombongnya. Dan di sana itu pemandangan langsung perbukitan ya, yang tadi kita lewatin. Nah, untuk di Paranggombong ini di hari Sabtu jalanannya orangnya sepi ya teman-teman, nggak terlalu rame. Mungkin kalau di hari Minggu rame sekali nih di sini. Nah, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Nah, ini nanti kita mau ke Jatiluhur teman-teman. Kita lanjut lagi ya.